Saudara, setiap kita selalu takjub dengan melihat pemandangan alam yang begitu luar biasanya. Tentu mulut kita tiada hentinya akan mengatakan, wow, luar biasa. Saudara, tahukah di balik keagungan itu, saya dan saudara berharga di mata Tuhan? Mari temukan jawabannya di dalam Inspiration Today. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Renungan Alkitab berseri kita pada hari ini sudah sampai di dalam Mazmur nomor yang ke-8. Saudara-saudara, saya sangat menyukai gambar-gambar pemandangan alam yang membuat saya begitu takjub akan keunikan, keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa itu. Saudara, begitu banyaknya foto-foto landscape yang indah yang datang dari berbagai penjuru dunia, yang menunjukkan bahwa betapa indahnya alam tempat tinggal kita, apa yang ada di sekitar kita, yang sama sekali mungkin kita belum sampai ke sana. Saudara-saudara, yang memberikan sebuah kesadaran kepada jiwa kita, betapa hebatnya Allah di dalam menciptakan dunia ini. Saudara, bagaimana juga dia hebatnya di dalam mengatur sedemikian rupa bagaimana alam semesta raya itu, saudara, bisa menceritakan sebuah keagungan karya agung, yaitu dari Allah sendiri. Saudara-saudara, ketika Mazmur nomor ke-8 ini dimulai dengan satu pernyataan bagian awal. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudara, alam raya senantiasa menceritakan kemuliaan Allah. Kebesaran dan keagungan Allah, saudara, tidak bisa saudara-saudara disangkal bahwa dia memang adalah Allah yang agung, Allah yang luar biasa. Saudara, demikian juga kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah ciptaan yang luar biasa. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diberikan mandat, saudara, untuk mengelola lingkungannya. Bahkan tatkala manusia jatuh di dalam dosa, saudara, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, yaitu dengan menyelamatkan manusia melalui karya agung anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kesadaran diri sebagai makhluk yang menerima anugerah keselamatan sesungguhnya mendorong kita untuk terus bisa hidup memuliakan Allah dengan segenap jiwa kita. Saudara-saudara, pertanyaan yang dilontarkan sebagai satu perenungan itu tercatat di dalam ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudara, hidup ini begitu indah ketika kita mengetahui makna hidup yang sebenarnya. Tentu saja ini bukan dari sudut pandang kita, bukan dari keinginan dan pikiran kita, melainkan harus dimulai dari Allah. Arti penting hidup kita, saudara, hanya dapat diukur di dalam terang hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Saat kita berjalan, saudara, untuk hidup di dalam terang tujuan Tuhan bagi hidup kita, kita akan tahu di mana kita dapat hidup sesuai dengan rencananya. Sehingga saudara, kita dapat hidup dengan memberikan makna seperti yang Tuhan kehendaki, Tuhan maksudkan untuk tujuan hidup kita. Kesadaran diri ini, saudara, akan menuntun kita untuk bisa berkata dengan segenap hati jiwa kita. Seperti penutup di dalam Mazmur nomor 8 ini di dalam ayat yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami,
betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bagian awal diawali dengan pengagungan kepada Tuhan. Bagian akhir juga diakhiri dengan pengagungan kepada Tuhan. Mazmur ini sesungguhnya memberikan sukacita, rasa syukur yang luar biasa di dalam jiwa kita. Di tengah situasi pandemi seperti ini tentu saja masih banyak kekhawatiran yang memenuhi pikiran kita. Baik itu tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita, tentang kesehatan kita, tentang relasi kita, tentang kehidupan bergereja kita. Bahkan saudara tentang masa depan anak-anak kita, saudara kehidupan pribadi kita. Tentu ada banyak hal yang kita pergumulkan. Namun sesungguhnya saudara melalui bacaan ini kita menyadari kita adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang berharga. Sukacita kita bukan karena saudara apa yang kita miliki pada saat hari ini, yaitu hal-hal materi. Tetapi saudara, sukacita kita adalah karena saya dan saudara, kita sudah ditebus oleh kuasa darahnya. Kita sudah menjadi miliknya. Kita dapat mengenal Allah dengan benar. Bahwa kita, saudara-saudara, bisa mengenal pencipta kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudara, pengenalan yang benar akan kebesaran dan anugerah Allah semakin menyadarkan saya dan saudara bahwa kita ini adalah debu dan tanah yang pada akhirnya akan kembali menjadi debu dan tanah. Kita ini lemah, saudara. Kita ini tidak berdaya. Kita ini, saudara-saudara, tidak layak untuk berdiri di hadapannya, yaitu Allah yang kudus. Namun saudara, melalui kasih Kristuslah menuntun saya dan saudara untuk menyadari jati diri kita yang sebenarnya, bahwa tatkala kita hari ini memiliki kemampuan, kita memiliki satu otoritas, kita memiliki kedudukan, kita memiliki kekayaan, itu semua bukan karena hebatnya kita, namun semata-mata adalah berkat dan anugerah Allah saja. Saudara, melalui Mazmur ini juga kita dapat belajar bahwa semua ucapan syukur kita bukan, sekali lagi, bukan karena kita mendapat atau memperoleh sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, melainkan karena Kristus. Sebab apa? Sebab di dalam Kristus, saudara-saudara, jiwa kita kembali dipulihkan. Relasi kita dengan Tuhan semakin dipulihkan. Bahkan Kristus telah menyelesaikan masalah mendasar di dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu dosa. Saudara, melalui Mazmur ini kita juga bisa melihat bagaimana kemurahan dan kebaikan Allah yang membuat kita bisa bersyukur tiada henti-hentinya. Kita ini bagaikan setitik debu kecil di tengah luasnya alam semesta. Namun Allah masih memperhatikan kita. Untuk itu saudara, marilah kita dengan penuh kesadaran diri menata kembali perjalanan hidup kita dengan kembali berfokus kepada Kristus yang adalah terang sejati yang membawa kita menemukan nilai dan mana hidup yang sebenarnya. Jika Allah sudah menjadikan alam semesta begitu indahnya, terlebih dengan saya dan saudara yang sudah ditebusnya, saya dan saudara adalah berharga di matanya. Saudara, saya mengajak saudara untuk mengambil waktu teduh secara pribadi dengan doa syukur kepada Tuhan. Sekiranya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, mari kita lalui dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah rasa kekhawatiran kita, kecemasan kita, di tengah pandemi seperti ini, saudara, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sebentar. Bapa yang mengasihi kami melihat ciptaan-Mu yang luar biasa. Kami melihat karya-Mu yang luar biasa. Kami ini bagaikan setitik debu yang ada di dalam alam semesta. Namun Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa Engkau menjadikan kami sebagai ciptaan yang mulia. Bahkan dengan karya penebusan-Mu, menjadikan kami, ya Tuhan, boleh memiliki relasi dengan Engkau kembali. Tuhan, kami menyadari betapa berharganya jiwa kami di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh menaikkan syukur untuk hari-hari yang kami lalui. Biarlah kami boleh datang dengan rasa syukur bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Engkau selalu hadir menyertai dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Kami percaya tangan kasih-Mu menuntun kami.
Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara diberkati melalui renungan pada hari ini, jangan lupa saudara subscribe, saudara share, atau saudara menuliskan berkat melalui komen saudara, supaya juga saudara boleh memberkati orang-orang lain. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.